Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masuk ke job 4 tentang karakteristik overload relay atau thermal overload relay atau TOR. Oke, kita masuk ke tujuan ya. Nah, di sini ada 3 tujuan. Yang pertama itu menentukan karakteristik TOR seperti judul. Lalu menentukan tipe dan jenis TOR yang digunakan sesuai beban dan menentukan kapasitas TOR sesuai dengan karakteristik beban. Di sini kalau kita tinjau dari pengertiannya ya, TOR ini adalah suatu alat pengaman peralatan listrik terhadap arus beban lebih. Pengaman ini bekerja berdasarkan panas yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang melebihi batas nominalnya. Nah, TOR ini itu menurut Powell yang bagian ini ya 5541 ini merupakan proteksi beban lebih yang dimaksud untuk melindungi motor dan perlengkapan kendali motor terhadap pemanasan berlebih sebagai akibat beban lebih atau sebagai akibat motor tak dapat diasut. Nah, jadi prinsip kerjanya ini adalah pada saat beban mengalami kenaikan beban sampai tingkat lebih 110% dari kapasitas beban nominalnya, maka arus yang mengalir pada motor akan naik. Nah, kenaikan ini diiringi dengan kenaikan panas bagian pada rangkaian sebesar I kuadrat R, gitu ya. Nah, ini adalah instalasi mekanik dari si TOR. Jadi terdapat banyak koil-koil yang berlilit yang nantinya akan berfungsi ketika terjadi panas berlebih. Nah, ini adalah yang satu, ini adalah gambar TOR yang normal. Kalau yang ini adalah TOR pada gangguan. Ini adalah gambar dari penampakan fisik si TOR tersebut. Biasanya ya, kalau di praktek TOR ini biasa digunakan untuk mengamankan kontaktor gitu ya. Nah, tapi sekarang karena udah sistem canggih, banyak universitas yang udah ngapusin materi-materi tentang kontaktor, tentang TOR karena mereka lebih mementingkan ke sistem controlling seperti SCADA gitu ya, seperti PLC, microcontroller dan lain sebagainya. Ini ada karakteristik TOR sendiri. Kita bisa hitung dengan menentukan thermal time constantnya, menghitung dengan waktu trip dari si TOR tersebut. Itu bisa dihitung dengan rumus ini. Nanti teman-teman bisa ukur dengan alat ukur dan juga bisa menghitung dengan rumus yang ada. Apakah sesuai atau tidak nanti akan dianalisa relevan. Nah, TOR yang kita gunakan itu adalah TOR tipe LR2 D13 satu buah dan komponen pendukung lainnya seperti multimeter, MCB, stopwatch, pas, kabel dan lain sebagainya. Dan ini untuk diagram rangkaiannya ya teman-teman, di mana di sini kita menggunakan listrik 220 volt satu fasa dengan frekuensi 50 Hz. Lalu ini ada MCB. Nah, disinilah si TOR ini fungsinya untuk mengamankan si MCB ini. Lalu di sini ada saklar, motor, relay, kontaktor dan lain sebagainya. Dan ini untuk gambaran TOR-nya ketika motor 3 fasa. Jadi fungsinya itu untuk mengamankan si MCB ini ya dari gangguan yang terjadi pada motor 3 fasa. Nah, ini untuk langkah kerja, nanti teman-teman bisa sesuaikan nanti di lapangan. Dan ini ada tugas pertanyaan, bisa teman-teman pelajari dulu apa aja yang menjadi basic dari karakteristik TOR ini. Next ya, aku next terus. Nah, ini ada tabulasi data. Ini hasil dari pengukuran. Jadi teman-teman bisa hitung menggunakan rumus tadi untuk T-tripnya ya. Karena kita udah dapat nih nilai arus beban lebihnya, arus beban, waktu pemutusan dan pengamatannya seperti apa. Nanti kita bisa hitung menggunakan rumus yang tadi. Lalu ada karakteristik dinginnya seperti apa dan pengamatan. Dari ini adalah
rangkaian pengamatan ya. Ini ada sedikit analisa, teman-teman bisa baca, dan ini ada karakteristik fasanya. Di sini kalau kita lihat sih ya, untuk nilai beban sama beban NP itu adalah stabil, tapi untuk waktu pemutusan itu mengalami signifikan kenaikan pada nilai 1,9 sampai 2,2. Tapi setelah 2,2 sampai 2,5 itu akan standar lagi. Dan untuk karakteristik dingin ini jauh banget ya, untuk nilai beban sama beban PNP-nya itu beda banget sama waktu pemutusannya, dan ini lebih signifikan naik. Dan ini untuk perbandingannya ya, seperti aku bilang tadi, setelah kita dapat nilai-nilai tadi, kita bisa gunakan rumus T-trip ini untuk menghitung perhitungan yang sudah kita dapatkan. Ini untuk karakteristik panasnya saat e-rating overload ya, lain sebagainya. Dan ini untuk perhitungannya ya teman-teman, kita menggunakan rumus T-trip tadi. Maka kita masukkan angkanya setelah data yang ini dapat, lalu kita dapat nilai waktunya itu 5,016. Dan ini adalah hasil perbandingan pengukuran dan perhitungan. Kalau di pengukuran waktu pemutusannya itu 3,39, sementara untuk perhitungan itu sampai dengan 5,016 gitu ya. Cukup berbeda, cukup jauh selisihnya. Begitupun dengan yang rating load-nya itu 4,61, itu account trip di perhitungannya di 6,045, lebih cepat gitu ya. Nah, kalau yang untuk rating load-nya 2,2 ini aku rasa beda-beda tipis banget. Dan tapi di 2,5 itu jauh. Jadi itu sesuai juga sih sama data yang kita dapatin di praktek, apakah stabil atau tidak. Bisa juga sih dalam kesalahan pembacaan multimeter, juga kesalahan dalam teknis membuatkan hasilnya tidak sesuai dengan teori. Dan ini penutup, bisa teman-teman isi sesuai dengan pengalaman prakteknya. Lalu ke saran, apa aja yang ingin teman-teman sarankan untuk teman-teman yang kedepannya akan praktek. Dan jangan lupa daftar pustaka. Mungkin demikian ya teman-teman untuk materi di job 4 karakteristik TOR. Jika ada pertanyaan bisa drop di kolom komentar atau gabung ke join Telegram kita di Teknik Ambo. Okay, thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.